Selamat pagi, pagi-pagi selamat. Gimana? Apa kabar hari ini? Kita memuji syukur karena pagi ini kita boleh bangun dan kita boleh membaca, merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan. Di dalam kehidupan kami masih dipercaya untuk mengisi hari ini. Mari Tuhan, pakailah kami untuk menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan disenangkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan terambil daripada kitab Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-15 sampai dengan 26. Saya hanya membacakan ayat yang 23 saja. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah orang Israel. Orang akan mengucapkan perkataan ini lagi di tanah Yehuda dan di kota-kotanya apabila aku telah memulihkan keadaan mereka. Tuhan kiranya memberkati engkau, hai tempat kediaman kebenaran, hai gunung yang kudus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita pernah bermimpi? Ya, bahwa pandemi saat ini berakhir. Wah, sepertinya kita tidak akan ada yang tahu. Tapi kita pernah di masa lalu pernah mengalami juga, bukan? Yaitu krisis moneter 1998. Ya. Kita mengalaminya, kita mengalami kesusahannya, tetapi akhirnya kita bisa melewatinya. Nah, kurang lebih firman Tuhan kita seperti ini. Yeremia seperti mimpi kalau yang tadi kita baca itu terjadi. Karena apa? Dia melihat bahwa pertama bangsa Israel dan Yehuda itu sedang menghadapi tahta keadilan. Di mana Allah sudah memutuskan, menghukum, lalu membuang. Tetapi yang dia terima firman Tuhan pada saat ini adalah Tuhan justru tidak ada di sana, tetapi Tuhan memilih tahta kasih karunia. Tuhan memberikan anugerah yang besar. Arti anugerah adalah tidak pantas, tidak layak, tetapi justru dipantaskan dan dilayakkan. Yaitu apa? Menerima pengampunan. Lalu setelah itu dipulihkan daripada pembuangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah saya dan Bapak, Ibu juga seperti demikian? Sebagai orang percaya, sebetulnya kita tidak pantas dan tidak layak untuk menerima kasih karunia Tuhan. Tetapi, kalau kita dipantaskan dan dilayakkan, berarti Tuhan sedang menaruh sesuatu pada saya, pada Bapak, Ibu. Yaitu apa? Memuliakan nama Tuhan. Mengakui Dia setiap langkah. Kalau kita perhatikan kembali lagi, di ayat yang ke-15, Rahel yang sedang meratap dan dia merasakan tidak akan dapat penghiburan, tetapi di situ ditulis akan dihiburkan. Ayat yang ke-18, Efraim yang sudah mengalami penghukuman, lalu dia menyesal. Lalu siapa yang bisa menduga bahwa dia dibawa pulang kembali. Dan disitulah kita melihat ayat berikutnya. Di ke-22. Kristus yang dijanjikan itu. Seperti saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Maukah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Maukah saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara berserah kepada pimpinan daripada Roh Kudus? Maukah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian menerima kehendak Bapa yang di surga? Karena merekalah yang memberikan jaminan. Bahkan
di ayat yang sebelumnya ditulis, sekalipun dosaku merah seperti kirmisi, akan dihapus seperti salju. Atau dosa kita yang merah seperti kain kesumbang, dibuatnya putih seperti bulu domba. Itulah anugerah yang memungkinkan saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bisa menikmatinya, bersekutu dengan Tuhan kembali. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, yang mau mati bagi kami manusia yang berdosa, mau bangkit, dan kami boleh bangkit bersama-sama dengan Kristus untuk menyatakan tata kasih karunia. Dan dialah Tuhan boleh menolong kami mengisi hari ini di dalam terang daripada firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.